Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. ya, bersama saya lagi Novelia Yulisin Sanggem di program podcast Ciao Ekam. Kali ini kita ada di segmen kesehatan. Ya, sudah hadir di studio kita yang tidak asing lagi. Beliau adalah Fajar Ramadan yang dikenal sebagai Duta Gamelan. Ya. Beliau kali ini hadir tidak bicara soal gamelan, tetapi nanti ada soal pemerhati sosok juga. oh ya, bukan juga bicara tentang sospol but hankam lah ya, tepatnya ya, semua dibicarakan ya. Kali ini kita bicara tentang pengalaman beliau dan keluarganya yang teridentifikasi COVID-19, virus corona yang hadir di tahun 2019. Kita tanya langsung nih, apa pengalamannya, bagaimana, dan seperti apa yang dilakukan oleh beliau dan keluarganya. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, Vel, sehat. Sehat ya. Semua. Sehat ya. Fit. Sekarang sudah fit? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan puji syukur kepada Allah dan doa semua pemirsa YouTube dan teman-teman yang ada di Indonesia. Terima kasih atas doanya buat saya dan keluarga. Amin. Awalnya itu seperti apa sih? Kok bisa langsung dicap ya? Apa di stempel? Ya. Di stempel sebagai pasien COVID-19. Jadi gini, Vel, COVID-19 itu mulai terjadi itu di bulan April 2019. Ya. Ini kita jelas balik ya. Lentukan ditutup, jadi suaranya agak kuat. Ya. Jadi COVID ini kita kembali lagi, COVID ini mulai itu di seluruh wabah ini khususnya di Indonesia kan 2019 di bulan April. Saya ingat. Di mana itu lagi gentang-gencing, lagi naik-naiknya virus ini. Lagi tren lah. Nah, jadi ini nggak apa-apa ya pengalaman saya ya. Nggak apa-apa. Jadi saya ini sudah 2 kali mentandatangani protap COVID apabila meninggal. Pertama sekitar 2020-an lah, di mana ayah saya itu memang stroke, di Jakarta. Jadi dia sudah bolak-balik masuk rumah sakit ya. Terus saya juga faktor usia juga. Nah, pada waktu itu lagi trennya COVID, ayah saya itu memang lagi diopname. Tapi bukan termasuk penyakit COVID, bukan ya? Tanda kutip loh. Stroke. Karena stroke dia masuk opname. Nah, kedua juga dia itu tidak bisa mengeluarkan reak. Dahak. Karena stroke itu kan saluran ini kan agak sudah kendor ya. Nah, jadi dia agak sulit jalannya. Dan waktu itu akhirnya ayah saya dimasukin ke ruang, bukan ICU apa, CCU ya. Nah, dan pada waktu itulah saya ke Jakarta. Itu di situ ayah saya sadar, dimasukin ke ruang itu sadar. Maksudnya kalau di ruang perawatan kan susah dikontrolnya. Kalau di ruang ICU itu kan ada medisnya 24 jam lah. Akhirnya dimasukin ke ruang situ. Itu normal masuk ke situ semuanya. Dan paling lucunya lagi, Vel, dari rumah sakit tiba-tiba nelpon ke ibu saya. Karena saya posisi masih di Jakarta, saya sama istri saya. Jadi, Bu, tolong balik lagi ke rumah sakit. Ternyata apa? Rumah sakit, dokter jaga itu mengidentifikasi bahwa ayah saya ke arah kena COVID. Ke arah corona. Akhirnya ibu saya nggak bisa ngomong. Akhirnya ibu saya manggil saya karena saya nggak boleh masuk. Saya suruh masuk. Saya juga kaget. Terus saya bilang sama dokter jaganya, terus terang aja, Dok, ayah saya itu riwayatnya 1, dia stroke, 2, memang ada darah tinggi, 3, dia ada gula.
menyalahkan ayah saya atau kalau istilah hukum praduga tak bersalah ya, menyangka ayah saya itu ke arah COVID. Gimana membuktikannya? Ya Pak, gini. Kalau malah dokter bilang, Pak, kalau lihat kondisi ayah Bapak ini nggak sehat. Nah, dokter sendiri tadi sudah bilang ke ibu saya bahwa ayah saya itu ke arah COVID. Tapi setelah saya tanya lagi, dokter mengatakan bahwa kalau melihat kondisi ayah saya itu sehat. Jadi kan saya meragukan pembicaraan dokter. Ya kan? Gini aja dok, supaya kita tidak ada salah, tidak ada cinta di antara dusta, saya bilang. Tidak ada salah menyalahkan dokter menyalahkan kami juga. Kita sama-sama win-win solution. Kita gini aja dok, periksa ya saya, supaya fix. Swab atau rapid test. Karena kata dokter, kalau rapid test itu pasti sehat ayah Bapak. Jadi untuk meyakinkan itu apa? Swab. Itu yang mengatakan dokter sendiri loh, Fel. Bukannya saya. Dokter sendiri yang mengatakan swab. Ya sudah, saya terima tantangan dokter. Kita swab ayah saya. Oke. Berapa lama hasilnya? Ya kurang lebih seminggu atau 2 minggu. Oke. Tahu nggak, Fer? Saya tanda tangan protap kesehatan. Salah satu isinya, apabila terjadi sesuatu dengan si pasien alias meninggal, itu harus dikuburkan secara protap. Apapun. Ya, memang saya sudah terima tantangan dokter, kita harus resiko. Saya tanda tangan di atas ibu saya tanda tangan, saya sebagai saksi. Karena saya baca dulu semua, saya bilang sama ibu saya, Mak, kalau ada apa-apa sama papa, kita tidak bisa lihat lagi papa, karena ini protap kesehatan yang kita harus SOP. Apapun kita harus jalankan, baik papa positif maupun papa negatif. Saya bilang gitu kan. Oke. Tanda tangan, kita tanda tangan dari materai, dokter pun tanda tangan. Saya tanya, kapan mau diswab ayah saya? Hari ini atau besok? Ntar Pak, saya telepon dulu ke Wisma Atlet. Karena semua ke Wisma Atlet. Karena kan itu pertama kali kan? Nah, akhirnya ayah saya dirawat di salah satu rumah sakit Pondok Labu. Salah satu rumah sakit di Pondok Labu. Nah, akhirnya saya tetap komunikasi sama ibu, besoknya saya pulang, karena saya harus pulang kan, saya harus kerja, harus apa. Nah, saya pulang, saya isolasi mandiri sama istri saya. Anak-anak saya sudah diasingkan ke rumah mertua saya. Ya saya berdua, ya saya catat dari saya mulai isolasi datang ke Lampung, itu kan selama 14 hari kan. Saya catat semua. Apa pergerakannya, apa gimananya, apakah ada perubahan apa enggak, saya catat. Dan saya tetap komunikasi dengan ibu saya via WA, via telepon. Dan kalau nggak salah ayah saya itu di swab itu hari kalau nggak Senin, Selasa. Ya. Setelah di swab, ayah saya itu dipindahkan ke ruang isolasi dari ruang HCCU, tapi dalam masih keadaan sadar loh, Fel. Masih normal ayah saya. Iya. Memang waktu itu memang sih yang namanya di ruang isolasi kita tidak boleh ditunggu ya, harus si pasien tersendiri. Saya belum tahu bentuk ruang isolasi itu kayak apa, terus terang, Fel. Jadi di pikiran saya nih di ruang isolasi itu kayak bunker, jadi kayak massal gitu loh, pikiran saya. Ya, yang kedua memang di situ ada dokternya. Nah, karena pakainya pakaian astronot semua, Fer. Itu sekitar tanggal 31, antara 30-31 ayah saya dipindahkan ke ruang isolasi.
tanggal tanggal 2 atau tanggal 1 tepatnya pukul 00, ayah saya sudah tidak ada. Hasil swab belum keluar loh, Fel. Hasil swab belum keluar. Dan tanggal 2 ayah saya sudah nggak ada. Tanggal 2 pagi 00. Lalu dikuburkan secara? Ya karena kita sudah tanda tangan protap, ya kuburkan secara protap loh. Oh iya. Di salah satu pemakaman umum yang ditunjuk oleh pemerintah kesehatan ya. Akhirnya, oh jadi dikuburkan tidak bisa memilih ya keluarga pasien? Tidak bisa memilih ada khusus ya? Iya, karena waktu itu lagi genting-gentingnya. Oh iya. Dan waktu itulah saya lihat, Fel, yang namanya kuburan massal. Ya Allah, merinding, Fel. Merinding. Bukan merinding apa-apa. Jadi kita datang, terus jenazah turun, tutup, baru si keluarga bisa datang. Tabur buka, berdoa, nggak terlalu lama, kita pulang. Nggak lama kemudian udah datang lagi. Berapa unit kendaraan itu benar-benar waktu itu lagi genting-gentingnya COVID. Jadi akhirnya saya bilang, ya saya dapat kabar, akhirnya kita meluncurlah ke Jakarta, saya sama istri saya meluncur ke rumah sakit tersebut. Dan ibu saya sudah nangis. Di situ ibu saya ditemani oleh adik saya perempuan. Sampai adik perempuan saya membawa uang untuk membeli peti, kain kafan, peti, sama minta disolatkan, dimandikan, dimandikan juga. Ya udah, akhirnya. Dan yang paling lucu, Fel, alhamdulillah ayah saya itu cincinnya masih terpakai. Bayangin, peti itu sudah dilakbang, sudah dipaku, pokoknya sudah di kayak kalau istilah karena barang itu mau siap dikirim lah, gitulah. Itu dibuka lagi sama dinas pemakaman. Karena ayah saya masih pakai cincin kan nggak boleh di dalam Islam, betul kan? Iya. Akhirnya dibuka lagi, dicopot tuh peti. Sampai saya bilang, di dalam hati saya kontak ke ayah saya bilang, "Pak, mohon maaf, tolong jari papa dilemesin ya. Mau cabut, mau lepas cincin papa, mohon izin aja Pak. Ini cincin ini nanti saya kasih ke Fajri, biar Fajri yang pakai." Akhirnya yang lepas itu memang dinas pemakaman, tapi dia bilang sama saya, "Pak, mau lihat nggak jenazah ayahnya?" Saya bilang, "Nggak deh, saya sudah ngomong secara batin, saya sudah ikhlas, tolong dilepas saja." Nggak ada 5 menit, cincin ini bisa lepas. Akhirnya cincin itu lepas, dia dikasih sanitizer, semuanya masukin ke kantong plastik, baru kasih ke saya. Terus seperti itu dipetiin lagi, jenazahnya dikafanin lagi, dipetiinnya dipakuin lagi, dilem lagi. Terus saya cuma minta, "Pak, saya cuma minta, boleh nggak satu?" "Boleh Pak, tolong saya mau azanin ayah saya sebelum ditimbun dengan tanah. Jadi peti ini sudah masuk, tolong saya kasih waktu untuk azani dan komatkan ayah saya." Bisa? "Bisa Pak." Alhamdulillah, itu kan dalam waktu itu kan tidak boleh macam-macam, Pak. Dan itu waktunya terbatas. Akhirnya kita berangkatlah dari rumah sakit yang ada di Pondok Labu menuju pemakaman di daerah Pondok Rangon di DKI. Alhamdulillah di Pondok Rangon, jadi nggak begitu jauh sama rumah kan, dekat rumah saya waktu di Condet lah, di Jakarta Timur. Itu Fel, ya Allah, benar-benar kuburan massal, Fel. Merinding. Nggak Islam, nggak Kristen, jadi satu wilayah. Itulah mukjizat Allah, ya, bahwa agama ini tidak ada bedanya di mata Allah. Nggak Islam, nggak Kristen, semua sama. Cuman ada batasnya ya, yang Islam, yang Kristen. Nah,
Tapi umumnya kita itu tidak boleh dekat ke pemakaman itu, Fel. Ya kayak di sini kita duduk, makamnya itu di depan sana, bukannya di ruang tamu yang apa? Tembok sana lagi. Pas tembok. Apa pas rumah sebelah? Kan jauh. Kan? 6 meteran ya. Nah, kan jauh. Ya jadi kita bisa lihat cuma gini doang. Akhirnya nggak lama kemudian petugasnya manggil. Yang namanya Pak Fajar yang mana? Anaknya Pak Mutal. Saya Pak. Katanya mau ajarin mau komatin ya? Iya, itu ya petinya sudah masuk ke dalam yang lahat. Ya, makasih banyak Pak. Bayangin Fel, harusnya kan udah, itu kan nggak boleh kayak begitu Fel. Itu langsung berat gitu kan. Akhirnya saya yang tadinya sampai petugas ini, Pak, kuat nggak Pak azanin sama komatin? Kalau nggak kuat, biar kami aja Pak. Salah satu yang ngomong gitu. Akhirnya saya bilang, insya Allah Pak, kuat, tolong pegangin saya. Saya dalam keadaan jongkok Fer, peti itu sudah di liang lahat, saya azanin ayah saya dan saya komatkan ayah saya. Dan benar Fer, disitulah air mata ini tidak bisa dibendung Fer. Sampai saya dipegangin oleh beberapa orang yang untuk menggali, yang petugas COVID, saya dipegangin karena saya udah nggak meneteskan air mata. Akhirnya diterusin oleh beliau yang penggali kuburan ya. Nggak lama kemudian udah selesai, ibu saya, adik saya, ponakan saya, istri saya datanglah ke kuburan, ke makam ayah saya, menaburkan bunga, kita yasin semuanya, dan itu cuma dikasih waktu batas cuma 15 menit kalau 15 menit ya. Itu aja pengalaman saya. Itu pengalaman pertama ya. Pertama untuk dan COVID-19. akhirnya hasil lab itu yang menyatakan alhamdulillah Fel, ayah saya itu hasilnya negatif. Dan itu yang mengeluarkan waktu itu bukan rumah sakit loh, bukan rumah sakit dan bukan apa-apa, dari Kementerian Ristek dan Teknologi yang mengeluarkan menyatakan ayah saya negatif corona. Iya, walaupun ayahanda negatif, tapi kita sudah ikhlas ya Mas. Sudah ikhlas. Karena memang sudah mengikuti prosedurnya. Ya. Kedua nih langsung ke keluarga di Lampung. Nah, pengalaman kedua ini benar-benar yang saya sangat terpukul, Fel. Kenapa? Karena setelah tahlilan 100 hari ibu mertua saya itu sekitar tanggal 9 atau 10 Maret ya. 2021 ini. 2021. Sekarang 2021 ya? Iya. Pikirannya masih 2020 kan? Mundur dong. Jadi tanggal 9 atau tanggal 10 Maret 2021 saya ini ya, karena saya memang kerja ini kan naik motor dari panas jadi panas hujan ini ya. sama kembali lagi panas, jadi istilah kasar dari badan ini kering sampai kering lagi gitu. Jadi kemungkinan hawa juga, udara juga gitu. Jadi saya ini sempat masuk angin. Ya, biasa kalau orang Indonesia masuk angin kerokan guys. Dikerok ya. Biasa itu. Alhamdulillah kerokannya itu ya memang bukan halom ya, hitam. Hitam. Ya memang masuk angin dan akhirnya saya minum obat Panadol, obat panas ya. Nah, lama kemudian ya saya kembali lagi fit dan saya aktivitas lagi kerja. Nah, yang paling lucu itu sekitar tanggal 14 Maret malam hari, dari kalau nggak sore lah, istri saya itu benar-benar sudah tidak bisa mencium. Dikira saya bercanda. Istri saya bilang sama saya, mana bau nggak sih? Bau apa? Saya bilang, ini coba saya semprot minyak wangi. Bayangin Fel, di ruang keluarga disemprot minyak wangi, satu minyak wangi habis Fel. Satu minyak wangi cuman untuk ngetes kita semua.
apa wanginya? Harum enggak? Iya. Jadi keluarga ada 4 ya? 4. 4. Istri dan 2 anak ya. Nah. 4-4-nya mencium. Mencium. Enggak, yang 3 mencium. 3 mencium. Enggak. Yang 4 saya, anak saya 2 mencium. Wangi. Istri enggak? Istri enggak? Enggak ya? Akhirnya sampai penasaran juga. Akhirnya saya minta tolong sama anak saya yang perempuan untuk menyemprotkan minyak wanginya dia. Makin banyak. Makin banyak. Waduh, itu mabok ya? itu. Iya. Itu benar-benar udah kayak ini apa Chandra Market. Jual parfum, Vel. Parfum ini ya. Toko parfum. Ada kopi, biji kopi tuh. Dekorasi itu nggak ada. Iya, kan nggak ingat. Iya. Akhirnya apa? Itu aja disemprotkan. Istri saya sampai tanya, harus nggak? Kalau wanita kan koleksinya tahu sendiri. Iya. Tahu yang mana melati, yang mana mawar, mana guci, tahu. Iya, tahu. Nah, wangi. Tanya ke anak saya, ke Dewi, "Wi, gimana kamu? Wangi nggak?" "Wangi, Mah." Tanya ke kakaknya, "Ah, gimana wangi?" "Wangi." Tanya ke saya, "Gimana wangi? Kamu gimana?" Tidak tercium. Nggak ada wangi. Jadi awal itu tidak ada penciuman, tapi rasa untuk makan asin. Rasa untuk makan itu asin. Kata beliau. Asin aja ya, manis dan lain-lainnya? Nggak ada asin. Nggak ada. Oh, keseluruhan makanan itu asin. Iya, hambar. Anak saya, wah udah nih, mama nih kena nih, udah positif. Tapi kondisi badan Minan itu kayak apa tuh? Apa kayak mantu yang masuk angin, kayak orang sehat. Oh. Kita berempat, kita ini saya, istri saya, kedua anak saya sehat. Tidak merasakan nyeri atau apa? Ya paling batuk ya. Iya, maksudnya batuk ya kayak masuk angin batuk ya. Semua? Enggak. Untuk Minan? Minan sehat. Minan sehat, enggak batuk? Enggak ada. Oh ya. Nah akhirnya tanggal 14 malam pada isalah kita swab oleh Dr. Luther Teng di apotek Kedamaian. Dan hasil itu juga keluar. Satu keluarga ya swab ya? Swab. Kita berempat swab. Saya bilang, kalau hasilnya swabnya ini positif, kita harus isolasi mandiri. Yang negatif harus kita amankan. Oh gitu. Hasil swab? Hasil swab bertiga positif. Oh. Yang enggak ya, Fajri, anak saya yang paling tua. Yang tua. Negatif ya. Jadi dari 4 orang itu 3 yang positif. Iya, 3 positif. Akhirnya 1 diamankan. 1 diamankan ke rumah ibu saya, ibu mertua. Iya. Diamankan. Akhirnya Dokter Luther Teng kasih vitamin, kasih obat, semuanya. Obatnya apa aja saat itu? Vitamin semua. Vitamin semua ya. Iya. Ada nyeri, panas, demam itu? Ya paling ya Panadol, paling obat paracetamol ya. Ya paracetamol ya. Obat batuk lah. Semuanya vitamin. Rata-rata vitaminnya. Rata-rata vitamin. Jadi akhirnya kami pulang, kami kehidupannya biasa. Tapi kami tidak masak. Jadi GoFood. Dikirim dari rumah. Via Gosen. Via Gosen dikirim. Nah, kami ya makan, tidur ya, terus minum vitamin. Terus kami juga aktivitas biasa loh, Fer. Biasa kami berjemur, saya olahraga di depan. Apakah saya push up, apakah saya nyiram tanaman sekaligus berjemur. Ya, itulah. Ya, istri saya juga sama. Jadi yang dilakukan itu isolasi aktivitas mandiri biasa, ya? Isolasi mandiri dengan melakukan aktivitas sehari-hari. berjemur. Iya, berjemur. Jadi keluar ikut ini kerja nggak? Enggak. Ya, jadi di rumah aja ya? Di rumah karena di rumah aja. Setelah hasil swab keluar saya dinyatakan positif, saya langsung kirim. Itu tiga-tiganya kan 3 nih yang positif ya. Tiga-tiganya isolasi di kamar masing-masing atau di kamar masing-masing.
Tidak berdekatan. Oh enggak, Ya? saya sama istri saya tetap. Oh masih satu. Tapi akhirnya saya tarik kasur, saya tidur di bawah, istri saya di atas di tempat tidur. Anak saya yang cewek itu tetap di kamarnya. Gitu. Aktivitas Seharian biasa ya. Nonton TV. Itu selain yang dirasa kalau mantu kan memang sudah ada gejala batuk kayak angin. Nah kalau adik kita ini sama juga kayak batuk juga. Oh memang ya, ada. karena kan dia kan anak saya yang perempuan itu baru selesai KKN. Karena kan KKN sekarang itu kan tidak boleh di luar daerah, harus di tempat dia tinggal, Fel. Oh gitu ya, di domisilinya ya. Jadi dia beberapa teman, dia bikin grup, jadi rumah itu sebagai posko. Oh gitu. Ya jadi untuk sementara posko nggak diaktifkan ya? Sebelum itu untungnya waktu kita dikatakan positif itu sudah selesai. Oh udah selesai. Alhamdulillah sudah pada selesai, jadi tidak ada. Ya semua itu udah kayak diatur oleh Allah gitu loh, Pak. Iya. Karena Minan istri saya itu setelah dia ngirim, karena kan kita kan beli bibit sawit di Polinela. Nah setelah pulang dari Polinela dia kok nggak enak gitu. Setelah dari isolasi mandiri itu berapa hari sehingga saat Minan itu kembali ke rumah sakit? Itu dari tanggal 14 sampai tanggal 20. Jadi ada 6 hari? Ada 6 hari di rumah. Ada 6 hari di rumah. Lalu setelah 6 hari itu kenapa inisiatif Minan berobat lagi kembali? Jadi gini, jadi mantu itu setelah mantu lagi mandi mau sholat zuhur. Nah, Minan ini lagi makan siang. Lagi makan siang dan setelah itu dia cuci piring. Nah tiba-tiba Minan ini katanya nafasnya sudah nggak lancar. Sesak? Bukan sesak lagi, Fel. Oh gitu. Jadi sudah kayak gitu ya, bengek. Iya, jadi sudah segaris-garis lah. Oh gitu. Oh artinya terjadi pergangguan pernafasan. Akhirnya karena ingat kata pesan dokter Ruter, kalau ada kelainan di pernafasan jangan didiamkan, langsung dibawa ke rumah sakit. Akhirnya ponakan adik kamu itu Dewi ketok-ketok, pak cepetan ini mama sesak nafas. Nah semua akhirnya Minan pun telepon tantenya untuk ke rumah untuk bantu beres-beres barang-barang mau ke rumah sakit. Nah udah akhirnya baju-bajunya Minan dulu semuanya ya karena kita urgent kan ya? udah urgent kita masukin semuanya. Akhirnya kita berangkatlah ke rumah sakit. Minan kontak ke sepupu-sepupunya minta rekomendasi karena kan salah satu di rumah salah sakit satu di Bandar Lampung, karena waktu itu kan hasil rumah sakit penuh. Ya. Dan ternyata memang penuh Semua ya. Penuh COVID itu atau penuh COVID. COVID ya. COVID. Oh, ramai COVID ya. Dan jadi, hanya satu rumah sakit yang tidak penuh. Saat itu. Yaitu BW. Bumi Waras. Oh. Alhamdulillah Vel. BW itu untuk penanggulangan COVID cepat ya. Dan alatnya komplit ya. Iya. Itu nggak lama-lama. Dipisahkan ya ini kita ya kayak karena Minan isolasi juga ya. Iya, jadi sistemnya dia sistem isolasi ya. Jadi ternyata di rumah sakit itu ada beberapa ruangan, yang satu untuk ruang isolasi, yang satu yang sudah parah, yang di lantai berapa nggak tahu. Nah, itu isolasi per pasien tuh masing-masing atau ada satu ruangan satu orang satu? Lo tau nggak kamarnya kayak kamar apa coba? Kamar apa? VIP. Oh, hotel VIP cuy. Iya benar. Tapi jangan sakit dulu kalau cuma mau VIP ya. Iya. Jadi itu ruangannya ruangan VIP. Jadi ruangannya VIP itu ada TV, ada kamar mandi. Itu waktu ruang, oh enggak ya, memang isolasi ya, kita nggak milih ruangan ya.
Dan itu kita nggak milih ruangan. Jadi ruangan itu kayak benar-benar kayak terowongan gitu loh. Jadi ada beberapa ruangan yang sudah di-skat pakai kaca-kaca itu terowongan. Oh, jadi kita bisa ngeliat dari kaca ya? Nah, iya. Enggak, maksudnya menuju ke kamar tersebut. Ya. Terus? Alhamdulillah pas kita datang, kita di Minan itu diukur semuanya, ditensi semuanya sampai, nah diukur oksigen di jarinya pakai termometer yang mesti kita beli ya, itu di bawah 95. Di bawah 95. Dan Minan itu sudah pakai oksigen selang waktu itu kan, yang masih di UGD. Karena dia sudah nggak ada ini ya, pernapasannya sudah terganggu. Nah, jadi pakai oksigen selang itu masih di UGD. Itu alhamdulillah ditanganin oleh dokter Hotman. Dan dokternya ramah. Alhamdulillah ramah. Dan Minan akhirnya masuk, dan sebelum Minan masuk dokternya ngomong sama saya, dan saya jadi 2 kali membuat pernyataan protap. Iya. Gimana? Harus ya, karena emang ini sudah positif. Iya, karena bukan apa-apa, karena yang kedua ini terus terang Vel, ini bukannya saya buat-buat, dan bukan karena saya waktu itu belum makan, bukan, dan itu pernyataan protap itu paling berat ya? Paling berat, benar-benar guys, itu paling berat. Itu benar-benar kalau kita nggak kuat itu pasti kita down. Saking cinta ya? Ya bukan karena ada kata-kata kalau ada apa dengan si pasien kita tidak bisa ketemu lagi, Vel. Iya, ya itu karena saking cintanya lah. Iya, bayangin guys, itu gemeter tangan saya. Gemeter tangannya Bini guys ya. Bukan soal gua belum makan, iya. Tapi gemeternya itu sampai dokter jaga aja, dokter sana aja, Pak, kok gemeter seperti apa? siap untuk menghadapi kehilangan seseorang. Gitu. Ya, sampai saya bilang, ya Allah, jangan sampai saya kehilangan lagi. Udah saya kehilangan ayah, kehilangan istri. ini kehilangan istri, jangan sampai, saya bilang. Berilah kami kesehatan, dan saya terima cobaan ini, ujian ini. Akhirnya saya tanda tangan, dan saya pun diperbolehkan nggak pasien ditunggu? Nah, dengerin dulu, itu masih di ruang UGD. Oh masih di UGD. Nah, belum diisolasi? Belum. Oh belum. Saya membuat dulu pernyataan semuanya, dan tiba-tiba si dokter jaga ini, apakah ibu ini mau ditunggu atau enggak? Ditanya ya? Alhamdulillah, Fer, ada pertanyaan begitu. Harusnya kan kita yang menanya. Pak, boleh nggak kita tunggu ini pasien? Tunggu di isolasi apa di luar nggak? Siapa? Tetap di dalam ya? Bersama pasien ya? Ditunggunya? Nah, nanti saya ceritakan. Jadi, ini masih di UGD. Masih UGD. Nah, saya administrasi saya isi, semuanya saya isi. Nah, kalau yang satu itu yang belum saya isi, karena itu saya harus tanya dulu. Apakah dia mau ditunggu apa enggak? Akhirnya, saya tanya lagi ke istri saya, ini kamu gimana? Kamu mau saya tunggu atau enggak? Nah, kata istri saya, ya udah tunggu. Ya udah, saya balik lagi untuk mengisi itu kan, isi administrasi. Gimana Pak? Ya udah tunggu. Ya saya isi semua, itu semua di atas materai loh, Fer. Dua-duanya, yang satu protap, yang satu untuk menunggu pasien. Maksudnya nunggu, jadi gini, kalau kita sudah cemplung, kita nggak bisa keluar lagi. Oh gitu. Jadi kita nggak bisa keluar rumah sakit itu ya? Nggak boleh. Oh, nggak bisa pulang. Nggak bisa kita belanja keluar. Kita nggak bisa makan di bawah atau di itu. Jadi kita benar-benar di ruangan itu. Di ruangan itu. Selama sakit ya di situlah. Selama si pasien itu yang kita tunggu. Di situ lagi ya. Kalau dia keluar ya kita boleh keluar. Boleh keluar. Jadi sebelum ada tindakan pulang ya kita di situ. Kemudian akhirnya ya sudah, kita administrasi kita isi semuanya, sampai pembayarannya pun juga ditanya, Pak mau bayar apa? Nah pembayaran ini pakai apa nih? Nah karena isu ya, karena bukan isu sih, infonya. Info. Karena kalau isu kan kayaknya antara hoax dengan enggak gitu. Karena infonya memang
untuk pasien COVID-19 ini ada bantuan dari pemerintah. Itu bagaimana untuk pembiayaan? Jadi untuk pembayaran ini, Vel, itu ada dua versi. Mandiri atau BPJS. Nah, karena saya pakai BPJS, kami sekeluarga pakai BPJS, ya kami pakai BPJS. Ya, saya kasih lihat kartunya BPJS dari saya. Terus dia bilang, Pak, tolong fotokopi KTP KK. Itu harus disertakan. Maksudnya KK si pasien. Oke. Pasien sama mantu beda nggak? Kakaknya enggak ya? Sama ya? Sama. Oh enggak, saya kira beda. Bisa aja. Terus? Untung belum puasa. Iya. Terus? Untung, Biar serius amat. Masih lama, Fel. Masih lama buka. Nah, akhirnya ya udah, akhirnya ya kita pakai BPJS, administrasi semuanya kita isi ya dengan SOP-nya rumah sakit. Akhirnya nggak lama kemudian ya Minan kan ada periksa darah, terus di ronsen dan lain-lain ya SOP-nya rumah sakit. Nggak lama kemudian ya sekitar jam asar lah Minan masuk ke kamar. Lo mau tau kamar kayak apa? Itu benar-benar subhanallah, Fel. Kayak hotel lah ya? Satu pasien itu satu kamar satu. Kayak hotel. Enggak, ini pembiayaan tadi gimana ini? Sebelum Jadi, ke fasilitas kita. Kami ya pakai BPJS. Tapi ada nggak bantuan dari pemerintah? Nah, nanti saya akan kupas semua sampai ini biar selesaikan dulu kan. Sebelum ke fasilitas ya. Nah, udah gitu udah kami isi administrasi, ya sudah kita dapatlah kamar. Ya kira-kira pada asar Minan masuk kamar. Nah, mantu hanya bisa sampai keluar lift. Ya, di situ kan ada ruang suster. Nah, mantu cuma sampai di situ. Saya nonton. Minan sama sama dokter perawat, sama perawat pakai baju astronot, masuklah ke ruang akuarium. Isolasi ya. Isolasi mandiri. Isolasi rumah sakit. Iya, tapi sistemnya mandiri. Mantu, saya belum kebayang nih kamarnya kayak apa, Vel. Dikira saya rame-rame bangsal atau 2 orang. Cuman di bawah bocor-bocor sih kedengarannya 1 kamar 1 orang. 1 kamar 1 orang. Kecuali kalau kalau saya lagi diperiksa lagi kayak istri saya secara prosedur dan disuruh isolasi lagi ya bisa 2 orang. Nah, akhirnya ya sudah, karena saya kan jatuhnya OTG, ya kan. Akhirnya kata dokter, udah Pak, tungguin aja karena Bapak OTG. Sudahlah sekalian nyambung isolasi mandiri saya kan. Nah udah, akhirnya saya ketemu sama dokter sama suster, saya isi lagi administrasi lagi, tanda tangan yang untuk yang nunggu. Nah, saya pulang dulu. Saya beres-beres dong baju saya dan kekurangannya barang-barang istri saya, apa-apa saya juga harus bawa obat, saya harus bawa tikar, kasur lipat, spray, semuanya, guling, bantal lah, selimut. Akhirnya saya baru datang ke ruangannya istri saya itu Minggu siang pada lohor. Saya ngadep ke suster lagi, baru saya masuk ke ruangan itu dan saya masuk ke kamarnya. Kamarnya itu, Vel, itu kamar kayak fit. Dikira mantu kan bayar, ya kan. Ya, BPJS ya cuman kan ya mungkin takutnya kan cuma hanya di cover hanya sebagian. Tak sendiri BPJS. Nah akhirnya selama Minan di situ ya Minan istri mantu itu minum obat. Itu waktu pertama kali masuk 15 obat yang harus dia minum hari itu terus. Dan memang
pas di tensi saya tahunya pas saya datang di tensinya 200. Dan ternyata dia nggak tidur. Dari dia masuk sampai saya datang, saya nungguin itu, dia nggak tidur seharian. Galau. Halu. Dan memang itulah yang terjadi kalau sendiri pasien COVID. Nah, makanya ada satu pintu yang dikunci sama perawat. Takut ada apa-apa, dia loncat, kabur, atau dia bunuh diri. Nah, itu. Dan di ruangan itu TV, kulkas, dispenser, terus kitchen set, kamar mandi. Dan herannya itu lagi, kita dipantau oleh CCTV. Nah, jadi istri saya sudah pakai oksigen yang di sini, bukan senang lagi. Nah, udah akhirnya saya nungguin, saya gula, saya alhamdulillah makanan yang dikasih itu makanan yang bergizi semua. Jadi sistemnya dia kayak nasi kotak, tapi isinya komplit. Ada teh hangat, jus, buah, makanannya istilah enak-enak ya kan. Tapi kalau di lidah dia kata sih masih asin. Nah, dan teman pun ngirim kue, hanya kirim kue. Temennya tidak bisa lihat istri saya, karena istri saya sudah di dalam kamar. Dan orang itu tidak boleh masuk ke akuarium gitu loh. Nah, terus lambat laun istri saya diperiksa. Saya juga, kehidupan saya hanya di sebuah ruangan, ya kayak ruangan kayak gini lah, Fel. Lo bisa bayangin kayak ruangan kayak gini, cuma ada AC, ininya ketutup, semuanya ketutup, jadi hanya ada pantulan matahari aja yang boleh masuk ke dalam ruangan. Akhirnya ya saya aktivitas di situ, saya olahraga di situ, saya fitness, saya sholat, saya zikir di situ. Saya berjemur di situ, ada matahari, saya nyuci pakaian di kamar mandi, saya menjemur di situ juga. Nah, ya aktivitas kami ya di situ, karena istri saya tidak boleh naik turun tangga kecuali dia ke kamar kecil, buang air besar atau sampai saya suruh dia mandi. Ayo mandi kamu. Kenapa? Pasien itu, penyakit itu jangan dimanjakan. Kayak saya bilang, mandi biar kita bersih semua. Jadi jawabannya ini apa? Nah, jadi ini saya cerita dulu nih, guys, ya supaya tahu. Sampai akhirnya kami pulang. Itu dari sakit sampai pulang? Pulang itu tanggal 30 Maret. 30 Maret. Jadi berapa hari di sana? Dari tanggal 20 sampai 30 Maret. 10 hari. 10 hari. 10 hari istri saya sudah keadaan sehat ya? Alhamdulillah ya? Pas dinyatakan sehat, negatif. Nggak lama kemudian ditelepon, ibu boleh pulang. Oh, ada tes lagi ya? VCR. Tapi ronsen lagi. Tapi gue curiga karena kok info sudah mulai dilepas. Terus coba ibu belajar ya, oksigen ini kami lepas. Nah, saya udah mulai ada apa ini kok ibu sudah dimulai lepas, akhirnya sudah dilepas gitu loh. Ternyata nggak lama kemudian ya pas diperiksa ya negatif, langsung disuruh pulang kan. Karena disuruh pulang sudah malam, jadi kita minta request besok pagi pas mereka masuk. Nah sekitar jam 9 lah akhirnya kami check out. Nah, itu. Dan tadi kan novel gimana pembayarannya, guys? Ya kan? Alhamdulillah, Fer. Zero balance. Free. Free. Yang bayar BPJS atau PBK? Dari Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan ya. Yang bayar full ya? Full. Kalau kita hitung-hitung bayangin, Fer. Obat berapa, ronsen berapa, VCR berapa. Tapi memang nggak bisa kita bayangkan sih. Memang sudah ada anggarannya. Kita nggak bisa sebut berapa, tapi memang sudah ada sekian untuk per pasien. Per pasien COVID.
Jadi wajar kalau misalnya fasilitasnya sangat mendukung ya. Oh itu sangat mendukung. Nah tapi kalau bedanya kita sama Wisma Atlet itu beda. Kalau Wisma Atlet itu ada yang namanya pasien itu diajak keliling terus olahraga gitu ya. Nah, tapi kalau di sini yang ada kayak gitu. Dia berada di ruangan itu. Jadi bener-bener kayak di ruangan, ya kayak lo sama gue kayak gini nih berdua. Di ruangan aja ya. Di ruangan saja. Boleh kemana-mana. Tidak boleh kemana. Oke. Saran masukan dong. Jadi, yang pertama apa sih yang dilakukan untuk kita bukan pencegahan ya, apa namanya? Untuk mengetahui ya. Bagaimana kita tuh untuk mengatasinya. Mengatasi yang pertama itu apa sih tadi? Jari-jari tadi, termometer ya? Iya. Jadi gini, Fel. Jadi kita ini harus punya termometer yang khusus di jari. Oh, bukan yang diketek ya? Bukan. Yang di jari ya? Nah, tes itu. Karena gini, kita harus tahu oksigen kita di dalam tubuh kita. Kalau oksigen kita itu di bawah 95, umumnya 95 ya, kita ambilnya 95 ya. Di bawah 95, kita harus segera. Jangan tunggu apalagi. Nah, kalau 96 itu masih bisa. Nah, pertama, untuk oksigen ya. Kedua, untuk pernafasan. Apabila kita ada kejanggalan atau kelainan di pernafasan kita, apa yang dialami oleh istri saya atau minang kamu, itu kita jangan nunggu lama. Langsung ya. Kita harus OTW langsung ke rumah sakit. Kebanyakan orang kan, gua ada obatnya nih, apa minum air hangat atau apa. Kita nggak usah nunggu apa-apa. Bawa langsung ke rumah sakit, biar ditangani secepatnya. Nah, umumnya yang lambat lah itu orang sudah pakai ventilator. Dan ruangannya pun juga berbeda. Bukan di tempat minang kamu dirawat. Ada ruangan khusus juga. Nah, tapi alhamdulillah, Vel, di Lampung ini barulah di BW yang kita bisa tunggu. Tapi harus OTG yang nunggunya. Oh, yang tidak OTG nggak bisa. Nggak bisa cemplung, Fel. Kalau kita mau nunggu, kasarnya kita nyemplung nih. Ini kita masuk ke kolam renang, kita nyemplung. Kita nggak boleh lagi keluar lagi. Udah, tunggu dulu. Tunggu si pasien itu boleh atau layak atau dinyatakan sudah negatif dan layak pulang. Kita boleh keluar. Kalau belum ya kita nyemplung aja. Dan keluarga pun sekarang zaman canggih, Fel. Ya kan, ada Gojek, ada Maxi, ada Grab, ada WhatsApp. Ya. Kita nggak usah panik, Fel. Kita bisa mengirim makanan bagi yang menunggu. Makanan bisa dari rumah, Fel. Itu nggak apa-apa, dikirim pakai gosen atau kita beli makanan, itu tidak jadi masalah, itu tidak apa-apa. Tapi asal yang nunggu tidak boleh keluar dari rumah sakit tersebut, hanya dari kamar sampai ke batas suster itu aja. Suster aja itu kayak ada skat gitu loh, itu hanya di situ aja. Tapi kita tidak boleh keluar sampai ke, maksudnya keluar pintu lagi. Jadi ada berapa pintu itu. Nah, jadi makanan itu hanya nanti suster itu kasih ke kita di pintu itu. Nah, kita baru bawa masuk, bawa ke kamar. Jadi itu guys, jadi kita nggak usah lagi parno. Sekarang zaman canggih, kita bisa lihat saudara-saudara kita atau mensupport saudara-saudara kita dengan WA, asal ada kuotanya aja, Fer. Iya, artinya COVID-19 ini bukan suatu momok yang mengerikan ya, guys. Tapi jangan dianggap enteng. Tapi tidak juga dianggap remeh. Remeh. Memang kita sayang sama keluarga kita, tapi
kita sebagai masyarakat awam, kita tidak tahu bagaimana cara mengatasi pasien jika sakit. Ya. Lebih baik kita serahkan kepada yang ahlinya, medis, tenaga medis. Apapun yang akan terjadi kemudian itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya guys, COVID-19 bukanlah badai, ini hanya gerimis. Kita lakukan sesuai dengan anjuran pemerintah seperti protokol kesehatan, pakai masker, pakai hand sanitizer, jarak jauh, lalu menjaga social distancing ya. Jangan lupa cuci tangan dengan air yang mengalir pakai sabun. Karena orang Indonesia sebenarnya sudah sering cuci tangan itu, makan pakai cuci tangan. Ya. Sebenarnya gini, sorry guys, kalau kita kilas balik ya, ingat nggak pesan ibu kita? Kalau ada apa-apa, ya, kalau ada apa-apa, setiap kita dari mana, mandi kamu. Kita kan waktu kecil kan disuruh mandi, mandi kamu, mandi. Nah itulah. Jadi hikmahnya itu COVID-19 ini membuat kita lebih disiplin soal kesehatan. Ya. Ingat pesan ibu aja. Ingat pesan ibu. Iya. Oke Bang, terima kasih. Sama-sama guys. Jadi saya pesan jangan parno sama COVID, dan kita harus bukan menjauh sama COVID, tapi kita harus berteman sama COVID. Yang kita menjauhi, kalau kita menjauhi malah dia malah jadi demen. Iya. Malah kita anggap COVID itu bersahabat, sebagai teman, sahabat. Tapi kita juga harus ingat protokol COVID, kita jalankan. Kita makanan yang bergizi, dan itu khasiatnya cuma satu, susu brand, susu beruang. Iya. Susu beruang ya. Iya, benar guys. Saya selama ini coba kita harus stop namanya susu beruang, itu khasiatnya benar-benar khasiat benar. Yeah. Itu aja guys. Itu pesan kami, pesan saya, karena saya sudah mengalami pahit buruknya dari 2019 pertama COVID datang. Saya udah alami sepahit apapun, coba pun apapun kita akan hadapi, dan suatu saat kita akan merasakan. Oke. Tapi jangan kaget kalau kita merasakan, langsung kita down imun. Itu aja guys. Terima kasih Bang. Sama-sama Val. Ya sudah bersedia hadir dan membagikan cerita pengalaman terkait COVID-19 yang dialami langsung oleh keluarga Bang Fajar Ramadan. Semoga bahagia, sehat, dan sukses selalu untuk Bang Fajar dan keluarga. Dan katanya mungkin novel, sorry, satu lagi. Yang namanya hasil yang menyatakan positif dan negatif itu pasti rumah sakit akan memberikan ke kita, ke keluarga si pasien. Tidak mungkin yang namanya rumah sakit itu merahasiakan si pasien. Yeah. Kan banyak simpang siur tuh Fel, bahwa gua nggak terima hasilnya, nggak terima apanya. Nah, kalau memang rumah sakit itu tidak memberikan hasil berita acaranya atau hasil swabnya atau hasil rekam medisnya ya ke kita bisa komplain, Fel. Itu aja. Ya. Sekian obrolan santai kita bersama Bang Fajar Ramadan. Saya Novelia Yultin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.